Astaghfirullahaladzim. Wabihi nasta'in. Bismillah, bismillah. Nurun ala nurin. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Rabbi surahli sadri wa sirli amri wahlul uqdatu min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian jin, sekalian roh-roh yang beriman dan yang belum beriman, dan sekalian roh yang berjasad, yang mulia dan yang belum mulia. Semua saya hargai sebagai makhluk Allah. Saya hormati sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, teman-temanku, karib kerabatku, kembali kita berbincang-bincang. Visi kita yang paling top adalah visi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai salah kelola, salah manajemen mengelola asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baik secara tubuh kasar ini maupun secara tubuh halus. Saya sudah panjang lebar juga. Jangan salah pengertian akan visi ini. Jangan salah paham tentang visi ini. Sebab makna penafsirannya sudah sama-sama kita kenal. Baik bidang syariat, penafsirannya bidang syariat, penafsirannya bidang hakikat, penafsirannya secara makrifat, penafsirannya secara sir-bersir. Sudah dikenal oleh banyak guru-guru. Maaf, saya di sini juga membaca, mendengar terus akan pengajian Abdul Halim daripada Hadi Aminullah. Keduanya ada di dalam YouTube ini. Jadi perlu kita kunyah-kunyah, kita pahami tentang visi ini. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma gini, sekarang menimbulkan rasa saja dulu dari asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat thayyibah ini, kalimat sakti ini, kalimat syahadah ini, kalimat tauhid ini, tauhid syahadatain ini, ya amat luar biasa. Karena kalimat ini milik Allah dan Muhammad. Milik Allah dan Muhammad. Yang kita berada dalam syahadat ini. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apapun berada di dalam la ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun pembahasan, tetap Allah dengan Muhammad. Ya. Allah dengan Muhammad. Antara hakikat dengan syariat. Cuma hakikat berlapis-lapis itu. Dan syariat juga berlapis-lapis penafsiran, pemaknaan. Ilmu itu makanya disebut ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu makrifat, ilmu sir bersirri. Ini. Saya lebih menjurus kepada kecerdasan yang dimiliki otak kepala, yang dimiliki oleh roh, yang dimiliki oleh Ruhul Kudus di dalam dada,
yang ada otak tidak sadar yang ada di kepala. Saya lebih menjurus ke situ. Karena jurusannya itu ya sangat amat luas. Ya, semakin digali semakin luas, semakin digali semakin luas makna dari syahadatain ini. Dipendekkan, nama pendek, singkat, hanya sedetik. Bisa diluaskan tiada batas pemaknaannya. Dipendekkan bisa pendek, dikecilkan bisa kecil, diluaskan bisa luas. Jadi kita ini sedang berada di dalam visi ini. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mari kita wujudkan dulu akal sehat pada otak, ya, memperankan Ruhul Kudus di dalam dada ini, dalam dada, dalam kepala. Dalam kepala otak tidak sadar, otak sadar di dalam dada. Saya lebih fokus ke sini. Saya suka lebih fokus, tapi kadang-kadang melihat para pendengar, kalau pendengarnya itu terlalu banyak macam-macamnya, tingkat umur ya kadang kacau balau menerangkannya. Tapi kalau orang sudah mengasah akal sehat, sudah mempertajam otak Ruhul Kudus, itu enak, lebih menjurus, lebih terurai secara mikro, lebih jelas makronya, visinya, visi umum. Kan visi selain dari visi umum ada visi, ada misi-misi, ya, bisa diurai satu persatu. Wah, itu kitabnya besar itu. Tapi bisa kitab itu diperkecil. Bisa kitab itu diperkecil pada diri sendiri. Bisa kitabnya pada alam seluruhnya. Jadi ya visi ini visi sakti, visi hebat, visi luar biasa. Setiap manusia, setiap makhluk hidup kenal visi ini sebenarnya, tahu, ya, kenal Roh Kudusnya, ya, dengan visi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita membahas panjang lebar tentang Muhammad Rasulullah, membahas tentang Allah, panjang lebar, luas. Jangan kalian berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa. Kita cari inti-inti. Mana yang perlu kita pakai. Kalau tidak perlu dipakai, ya pending dulu. Jadikan ilmu dulu. Kalau yang dipaham, ya praktekkan. Kita praktekkan. Jadi ini kesadaran Ruhul Kudus. Kesadaran otak berpikir, itulah akal sehat. Akal sehat. Saya sangat prihatin, berhibah hati memikirkan otak tidak sadar di kepala ini. Begitu tega makhluk roh yang tidak berjasad, sepertinya iblis, setan, dan makhluk-makhluk yang jahat yang lainnya, juga makhluk yang tidak nampak, yang di mata tapi di laboratorium kelihatan. Kuman, bakteri, virus itu, dia makhluk roh yang bertubuh sangat kecil. Dia juga bergentayangan, mengelilingi otak tidak sadar ini, membuat otak tidak sadar. Dunia ini mengelilingi otak tidak sadar ini di kepala ini. Dia keliling di alam dunia dengan isinya. Ya, itu makanya dia tidak sadar. Karena dikelilingi oleh alam-alam jisim, alam-alam roh. Mempengaruhi, menghiasi dunia ini. Mengotak-atik dunia ini. Mengotak-atik otak ini. Di otak di kepala ini. Diotak-atik oleh makhluk jahat, makhluk roh jahat, makhluk iblis setan, makhluk virus, makhluk bakteri, makhluk kuman. Ada juga roh yang punya jasad, yang berjisim, yang bertubuh kasar, juga menggoda, mempengaruhi otak ini menjadi otak tidak sadar. Jadi otak tidak sadar ini sudah terbelenggu pula
sudah terbelenggu dengan alam dunia, terbelenggu dengan alam-alam roh jahat, terbelenggu oleh permainan-permainan, oleh alam-alam roh jahat, oleh termasuk nafsu lagi. Nafsu itu berkentayangan di sekitar tubuh kasar, bergentayangan bersama-sama roh-roh jahat, sehingga otak itu berselingkuh dengan tidak sadarnya. Dengan tidak sadarnya. Kapan dia bisa sadar? Ini yang tugas kita. Coba bayangkan, kita kenal biasanya nafsu. Bagaimana nafsu amarah. Amarah menggoda otak tidak sadar, membentuk otak tidak sadar ini. Ya, otak di kepala ini. Bagaimana nafsu lawamah, subu'iyah, nafsu saitaniyah. Bagaimana hawa-hawanya itu mengabdi kepada otak tidak sadar ini, supaya dia lebih tidak sadar. Semoga dia tidak disentuh otak tidak sadar ini oleh Ruhul Kudusnya. Ya, dibatasi. Di samping itu dia bergentayangan di sekitar alam roh. Alam-alam roh jahat ini bergentayangan di sekitar roh. Di sekitar roh sampai kepada Ruhul Kudus, alam Ruhul Kudus. Alam Ruhul Kudus, alam hayatullah. Ruhul Kudus, alam hayatullah, wahai sekawan-kawanku, saudara-saudaraku. Mari kita renungkan ini. Otak sehat ini yang kita harapkan bisa bersaudara sebagai Muhammad dengan Allahnya, sebagai Muhammad dengan Allahnya. Ruhul batin, Ruhul Kudus ini bagaikan Allah dengan Muhammad di otak cerdas, di otak kepalanya itu. Bagaimana dua otak ini, dua kecerdasan ini menjadi mursidin, muttaqin. Ini yang maksud saya untuk berbincang-bincang. Ya, kapan akan selesai pembahasan ini? Ya, selagi hayat dia, ilmu ini sangat berkembang. Karena kita punya ribuan, jutaan, miliar sel-sel otak untuk berpikir. Sehingga ya dari tidak sadar bisa menjadi berakal. Dari berakal bisa menjadi berakal sehat. Diberi potensi. Ya, ini ibaratnya itu Muhammad, Ruhul Kudus, ya, bagaikan raja, ya, bagaimana rajanya Allah. Ini rajanya Allah, Malikul Mulki, itu raja merajai. Jadi dalam tubuh kita ini haruslah dirajai. Seluruh makhluk yang ada dalam tubuh kita ini harus dirajai oleh Ruhul Kudus. Harus bangkitkan, sempurnakan Ruhul Kudus ini. Berinteraksi dengan, ini asyhadu an la ilaha illallah. Tidak, aku tidak menyaksikan dalam diriku ini, di dalam batinku ini, dalam roh ini saya tidak menyaksikan, kecuali yang saya saksikan Allah Maharaja di Raja, Malikul Mulki, Musawir, membentuk kerjanya, membentuk otak kepala, membentuk alam dunia ini, alam Muhammad ini yang bersumber dari skala Nur Muhammad. Dia merajai. Dia merajai sekalian roh, merajai sekalian jasad, merajai sekalian roh. Termasuk, ya. Begitu alam Roh Kudus. Di alam Roh Kudus. Wadah. Ya Allah langsung. Wadah Allah langsung untuk menyampaikan, untuk bereaksi pada otak tidak sadar ini, agar dia mempunyai kesadaran yang tinggi, mempunyai perbuatan yang tinggi, perbuatan yang luar biasa, perbuatan mulia, untuk menumbuhkan azazi makhluk-makhluk bersamanya. Ya, agar dia menjadi Muhammad, agar dia menjadi Muhammad, agar dia hidup sebagai Hayatul Muhammad, agar dia menjadi roh ini agar menjadi Hayatullah, agar dia menjadi hidup Hayatullah. Ini kalau kita kaji. Ini pembahasan ini, kuliah ini cukup luas lebar, ya, berapa kali ya Allah juga yang memasukkan kepada hati ke saudara-saudara, sekawan-kawan.
Allah. Tanpa Allah, dia tidak mudah masuk pemahaman ini kepada roh Anda, kepada otak tidak sadar Anda. Janganlah berselingkuh lagi dengan otak tidak sadar. Ya, rupanya di dalam otak sadar ini bertingkat-tingkat. Otak sadar ke atas menjadi otak berpikir, menjadi otak berakal. Akal itu bertingkat-tingkat menjadi akal sehat, akal sempurna. Kemana dapatnya akal sempurna? Dari kesempurnaan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang disempurnakan kepada setiap diri manusia. Jadi jangan kita berputus asa hidup ini. Jangan amarah, nafsu amarah lawamah subu'iyah menonjol ke sifat amarah, ke sifat nafsu amarah, nafsu binatang, nafsu hewan, nafsu setan. Jangan itu yang menonjol pada otak. Menonjollah Ruhul Kudus. Kau ajak otak-otak itu terus berpikir secara radiyah, secara nafsu radiyah, secara mutmainnah, sehingga dia menjadi otak ini menjadi kamaliyah, sederajat dengan Ruhul Kudus kamu. Suci terang benderang. Suci terang benderang otak tidak sadar ini. Suci terang benderang Ruhul Kudus. Ya, otak Ruhul Kudus ini. Kedua Anda. Inilah salah satu pemaknaan secara hakikat daripada visi asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini di kepala ya, di jisim. Lambangnya adalah Muhammad sebagai utusan Allah, utusan daripada Ruhul Kudus. Sebagai utusan dari Ruhul Kudus bernyata dia menjadi akal sehat, bernyata dia. Ini bernyata dia dari Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini bernyata dia dari Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada yang menyerupai sesuatu, maka dia tetap dalam alam rahasia. Dia ada, saudara-saudara. Dia ada, kawan-kawan. Ada dalam tiada. Tiada dalam ada. Ini masa saya kuliah ini kawan-kawan pusing kepalanya ini. Teman-teman saya di Fakultas Syariah nggak bisa memahami ada dalam tiada, tiada dalam ada. Oh, pecah kepalanya ini. Ya, yang saya memang otak ini dikasih potensi miliaran sel-sel untuk berpikir. Ya, tidak untuk fanatik, untuk berpikir. Ya, kita buat pikiran-pikiran yang sistematis. Kita buat pikiran-pikiran yang berdalil logika, ya berdalil mempunyai sistem berpikir. Ini yang berpikirnya logika, berpikirnya non logika bagaimana, berpikirnya alam hakikat bagaimana, berpikirnya alam syariat bagaimana. Inilah komentar-komentar kita lepas pagi Selasa ini di bawah pohon durian. Semoga berkah-berkahnya Allah berikan terutama kepada saya dan kepada pohon yang melindungi saya dari triknya jam 9 pagi ini. Ya, karena saya akan bekerja lagi, melanjutkan pekerjaan rutin daripada Muhammad batang tubuh ini adalah Muhammadiyah. Boleh juga disebut Muhammadiyah, dibangsakan kepada alam Muhammad. Ya, Muhammad ya dibangsakan kepada nur yang bernama Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bagaimana? Itu banyak guru lagi. Nah, Muhammad itu banyak uriannya. Kapan dia jadi nabi? Kapan dia jadi rasul? Berapa ribu tahun dia jadi nabi sebelum alam ini terjadi. Ya, ini panjang ceritanya. Sudah ada alam misal semua itu. Di alam hakikat ada alam misal semua. Alam misal ada beribu-ribu tahun. Ya, kenapa Adam dahulu sampai di alam nyata ini? Kenapa Muhammad ini nabi yang terakhir? Bagaimana nabi sebelumnya? Kan panjang cerita itu. Tidak usah itu kita bahas dulu.
Jangan kita jadi buah pikiran yang kacau, ngaur, kacau kian kemari. Mana bisa? Miliaran ini tidak terdidik. Tidak terdidik dengan makan yang sehat. Makan yang halal lagi baik. Tidak terdidik otak ini. Mana bisa dia begitu cepat kencang larinya. Dia tidak bagaikan kilat. Kilat dalam tubuh sendiri dia bisa kilat. Apalagi mempergunakan nafsu amarah lawamah subuh iya. Begitu cepat dia emosional, begitu cepat dia tidak mengendalikan emosional, begitu marah-marah, benci-benci dia. Wah, ini nafsu amarah yang mengendalikan begitu cepat. Apalagi akal sehat tidak seperti itu. Ditolak seluruh pekerjaan setan roh jahat di dalam diri ini ditolak. Kita berpikir sehat. Jadi otak tidak sadar kita buat sadar sehingga menjadi akal sehat. Dengar mendengar, paham memahami. Pelajarilah ilmiah seseorang. Anda selesai ilmiah seseorang baru kita bisa membantah wahai akal sehat. Akal sehat ingin mengetahui pikiran-pikiran akal-akal sehat orang lain. Tapi pelajari dulu, setelah dipelajari baru kita pahami sempurna atau tidak sempurna akal sehatnya dalam mengurai sesuatu itu. Baru kita bantah, baru kita memberikan masukan-masukan bagaikan Ruhul Kudus dari orang lain. Dalam diri kita Ruhul Kudus ada. Ini renungan-renungan lagi. Semua sesuatu yang terjadi pada diri kita harus menjadi bahan renungan. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Ini untuk melatih kecerdasan. Demikian saja kawan-kawan. Ini sudah berapa menit ini. Kita tidak berpanjang-panjang. Hanya kita pendekkan saja. Maaf lahir dan batin jika tersinggung, jika tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Semoga kita akan kembali kepada Allah, kita suci kepada Allah, kita saling bermaafan, kita suci datang dan suci pula. Mari kita sucikan diri kita, saling bermaafan, saling minta ampun kepada Allah, saling bermaaf sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.